Gedung pencakar langit di Cina tiba-tiba goyang, tidak ada gempa dan angin kencang. Ribuan orang berlari tunggang langgang usai sebuah bangunan pencakar langit di Cina yang tiba-tiba bergoyang tanpa alasan yang jelas. Saat insiden itu terjadi, tidak ada gempa atau angin yang kuat terjadi. Gedung pencakar langit SEG Plaza yang berada di pusat perkotaan Shenzhen tiba-tiba bergoyang, di mana ribuan orang yang bekerja di gedung setinggi 292 meter itu pun kemudian dievakuasi. Seperti dikutip dari South China Morning Post, dari video yang diunggah ke media sosial, terlihat orang berlarian menghindari gedung yang bergoyang. Untungnya gedung itu tidak runtuh dan tidak memakan korban jiwa. Salah seorang pekerja yaitu Chen Wei mengatakan dia tidak merasakan adanya getaran, namun diminta melakukan evakuasi bersama pekerja lain. Salah satu teman saya melihat botol-botol air di meja mula bergoyang. Getarannya tidak terasa kuat di lantai 14. Kami semua turun menggunakan tangga. Aparat berwenang telah menyelidiki penyebab gedung bergoyang karena menurut Shenzhen Emergency Management Bureau tidak ada gempa yang terjadi di kota tersebut. Di sisi lain, Kepala Insinyur di China Construction Science and Industry Corp, Lu Jianxing, mengatakan beberapa teori terhadap insiden itu. Jika tidak ada gempa bumi, akan jadi tidak biasa bagi SEG Plaza mengalami situasi seperti itu. Dilihat dari informasi yang beredar saat ini, bisa jadi penyebabnya karena adanya resonansi. Guangdong, Cina bersiap hadapi topan cempaka. Topan cempaka yang ketujuh tahun ini diperkirakan akan mendarat di pantai Provinsi Guangdong, Tiongkok Selatan pada hari Selasa menurut otoritas cuaca provinsi. Cempaka yang menguat menjadi topan pada Senin pagi perlahan-lahan akan mendekati wilayah pesisir antara muara Sungai Mutiara dan Guangdong Barat dengan intensitas yang meningkat secara bertahap dan membuat pendaratan antara kota Zhuhai dan Maoming antara Selasa siang dan malam. Dilansir dari Xinhuanet pada hari Senin, cempaka diperkirakan menjadi topan pertama yang mendarat di Tiongkok tahun ini menurut Observatorium Meteorologi Guangdong. Dari Senin sampai Kamis, cempaka akan membawa hujan badai dan angin kencang ke timur dan barat Guangdong dan delta Sungai Mutiara dengan curah hujan harian hingga 250 mm, meningkatkan risiko bencana seperti banjir dan tanah longsor. Guangdong telah memanggil kembali kapal penangkap ikan dan meminta pekerja budidaya ikan untuk dievakuasi ke darat dengan Departemen Manajemen Darurat Provinsi dan Markas Pengendalian Banjir Provinsi mengeluarkan tanggapan darurat tingkat 4. Sementara itu, otoritas cuaca mengatakan bahwa topan Infa yang ke-6 tahun ini mendekati daerah pesisir Provinsi Zhejiang di Tiongkok Timur dan Provinsi Fujian yang bertetangga dengan Guangdong menunjukkan kemungkinan topan biner. Cagar alam di Cina rusak, gajah berubah liar hingga masuk perkampungan. Cagar alam Mengyangzi di Xishuangbanna, Provinsi Yunnan, Cina Selatan telah rusak akibat ulah manusia. Akibat dari kerusakan alam tersebut membuat semua habitat kehilangan tempat tinggal, salah satunya adalah gajah. Sebanyak 14 drone, 100 truk per hari mencoba membuat jalur jalan baru untuk memanfaatkan hasil alam dengan mengambil kayu dan tanah sehingga 15 gajah harus kehilangan rumahnya. Di sisi lain, manusia yang telah mengambil rumah habitat di cagar alam tersebut juga menyiksa para gajah dengan mengambil belalai untuk dijadikan koleksi. Dilansir dari scmp.com, kejadian ini membuat semua satwa yang ada di dalam Taman Nasional di Mengyangzi di Xishuangbanna, Provinsi Yunnan, Cina Selatan habis tidak
tersisa sedikit pun. Melihat cagar alam di Cina Selatan semakin rusak, akhirnya para peneliti melakukan sebuah penelitian dengan memasuki cagar alam pada satwa di Yunnan. Pada bulan Mei, para peneliti merasa miris karena telah melihat bangkai gajah berserakan tidak terurus. Akhirnya para peneliti memberitahu pemerintah Yunnan untuk lebih meningkatkan cagar alam di Yunnan, Cina Selatan. Lebih lanjut, seorang warga telah merekam beberapa ekor gajah masuk area perkampungan di desa Esan karena gajah-gajah tersebut diduga tidak lagi memiliki tempat tinggal yang aman. Warga yang merekam tersebut langsung melaporkan kejadian ini kepada Kapolsek setempat dan membagikannya kepada sosial media. Kejadian itu direkam oleh seseorang warga di desa Esan yang sedang duduk-duduk di teras rumahnya. Dari kejadian yang direkam itu, yang mana seorang warga di desa Esan sedang duduk, dari kejadian itu pemerintah daerah langsung pasang poster himbauan dan petugas hutan akan lebih mengawasi kawanan hut gajah yang berkeliaran dengan ketat. Kita semua tahu saat ini mereka, gajah, telah kehilangan tanah air dan tempat tinggal mereka. Namun kita akan mengupayakan agar mereka mendapatkan hidup dan tempat tinggal yang layak kembali, kata seorang petugas cagar alam. Banjir besar di Tiongkok Selatan sebabkan kerugian 8 triliun rupiah. Korban tewas akibat banjir dan tanah longsor di Tiongkok bagian selatan mencapai 20 orang, sedangkan beberapa warga lainnya masih belum diketahui keberadaannya. Menurut Kementerian Penanggulangan Bencana Tiongkok, banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh hujan deras malam telah berdampak pada 2,63 juta jiwa warga di 11 provinsi dan daerah otonomi setingkat provinsi. Banjir tersebut memaksa 228 ribu jiwa mengungsi dan 1.300 unit rumah warga rusak parah hingga menyebabkan kerugian ekonomi secara langsung mencapai 4 miliar RMB atau sekitar 8,47 triliun rupiah. Di daerah otonomi Guangxi saja sebanyak 6 orang tewas dan 1 hilang setelah diguyur hujan dalam beberapa hari terakhir. Di provinsi yang berbatasan langsung dengan Vietnam itu, hampir 1,3 juta warga terkena dampak bencana, sebanyak 195.800 jiwa diungsikan. Cuaca ekstrim terjadi di provinsi yang memiliki daya tarik wisata yang belum pulih betul dari serangan COVID-19. Di Kabupaten Yangshuo yang terkenal akan keindahan perbukitan kars dan pemandangan sungainya menyebabkan beberapa wisatawan dievakuasi dengan menggunakan rakit bambu. Pemerintah kabupaten setempat melaporkan bahwa 1.000 unit hotel dan penginapan serta 5.000 toko cenderamata tergenang banjir, lebih dari 30 objek wisata rusak. Kerugian yang dialami mencapai 3 juta RMB atau 6,35 miliar rupiah, tapi tidak ada satupun tamu kami yang terluka.